Aduh, nggak perlu dikenalin lah ya. Udah kenal belum? Udah kenal lah Udah. pasti. Tapi bukan bobotoh lo gua. Bukan pengamat. Bung, Garuda Calling. Ya. Ini kemarin ramai banget nih. Oke. Gue mau spesifik langsung deh. Ada dua nama yang mengejutkan tidak diundang, tidak dipanggil. Marcelo dan juga Marcelino. Ya. Marcelino dulu deh. Situasinya sebetulnya seperti apa sih hingga pemain ini memang tidak dipanggil? Ya, terlepas dari dia belum mendapatkan menit bermain yang cukup, tapi saya pikir memang Marcelino kan performanya kalau kita lihat dalam 2 pertandingan sebelumnya yang dia dikasih kesempatan oleh Kluivert di pertandingan FIFA Matchday itu di persahabatan melawan Chinese Taipei dan juga Lebanon, walaupun dia masuk sebagai pemain pengganti, kan agak mengkhawatirkan ya performanya. Dia tampak sulit untuk bekerja sama dengan pemain-pemain lain dan terkesan bermain individu, sampai juga dikritik oleh netizen atau supporter kita ya, karena adalah satu situasi dia bisa bagi bola tapi dia pilih shooting, beberapa shooting dia juga memang tidak akurat, mungkin itu juga karena terkait dengan kurangnya menit bermain, tapi Kluivert masih memberikan kesempatan bagi dia di 2 FIFA Matchday itu. Yes. Lagi-lagi meskipun menitnya gak banyak, tapi dia dikasih kesempatan. Kan sebelum FIFA Matchday itu kan dia juga memang nggak banyak mendapatkan menit bermain. Terakhir main di Piala Presiden sebenarnya. Nah itu pun kan kemudian dia tidak bermain lama kan bagi Oxford. Jadi ya mungkin Kluivert juga melihat, wah ini kelihatannya pemainnya sulit perform. Jadi tentu dia akan memilih memanggil pemain lain yang menurut dia kemungkinan nanti akan bisa berkontribusi bagi timnas Indonesia. Nah, dalam hal ini kan sekarang kita melihat timnas kita kan kalau kita lihat kedalaman skuadnya sudah lumayan lah. Sudah oke kan. Jadi saya pikir keputusan dari Kluivert tidak memanggil Marcelino, saya pikir sudah benar. Apalagi yang perlu diperdebatkan. Memang dia mencetak 2 gol lawan Arab Saudi, dia memberikan 1 assist lawan Bahrain ya. Betul. Tapi ketika di FIFA Matchday itu kan itu yang menjadi evaluasi dari pelatih. Dia lihat nih 2 FIFA Matchday ini, siapa yang kira-kira nanti akan masuk ke squad untuk round 4. Karena round 4 ini kan kita gak bicara lagi soal 4-5 pertandingan. Hanya 180 menit. Hidup dan mati. Iya, bagi timnas untuk bisa lolos ke World Cup. Jadi tentu Kluivert nggak mau ambil resiko. Jadi gue pikir ya oke aja ini pemanggilan pemain ini. Kalau misalkan lu bilang pemutusannya atau penentuannya itu ketika FIFA Matchday, kita tahu Marcelo pun kan tidak datang pada saat itu. Betul. Meskipun dipanggil. Betul. Itu juga yang membuat akhirnya dicoret. Kalau Marcelo ini kan beda ya. Memang dia juga tidak mendapatkan menit bermain yang cukup akhir-akhir ini. Ya kan kalau sebelumnya kan dia main terus. Tapi selain itu juga kan ada masalah non teknis dengan klubnya. Soal kontrak atau hal administrasi lainnya atau apalah itu antara Marcelo dengan Twente. Kan yang diperlukan adalah pemain-pemain yang bisa fokus ini dalam 2 pertandingan ini. Jadi dalam hal ini saya pikir, ini menurut saya mungkin juga saya salah, Kluivert nggak mau ambil resiko. Jadi dia memanggil pemain yang memang siap. Dan kalau kita berbicara soal defense kita, defensive system kita, kan paling banyak kita punya pemain kan di sana. Yeah. Jadi opsinya masih ada bagi Kluivert. Dan kalau kita melihat permainan dari Hilgers sejauh ini, di timnas ya, kita nggak bicara soal permainan dia di klub, ya kan kita harus membedakan form Miss Hilgers di klub dengan form dia di timnas. Kalau di timnas kan sejauh ini dia belum kompak. Betul kan? Yang lebih kompak itu kalau kita lihat ada Rizky Ridho, dengan J. Itzes, dengan adanya Justin Hubner, plus yang di lawan Lebanon dicoba Kevin Dix dengan J. Itzes itu kan tampak lebih kompak kan. Jadi saya pikir ya Kluivert mungkin dalam hal ini tidak ingin memanggil Miss Hilgers biar dia selesaikan dulu lah persoalan dia yang non teknis ini bersama klub. Kalau kita bicara kemampuan memang Miss Hilgers kemampuannya bagus, tapi sejauh ini di timnas kan dia belum menunjukkan performa terbaik mereka. Ditambah ada masalah non teknis ini, jadi saya pikir ya fair saja Kluivert untuk saat ini tidak memanggil dia. Tapi kalau timnas lolos ke Piala Dunia, ya pasti dia akan masuklah ke dalam skuad kan. Bung, tapi gue penasaran deh, ada nggak sih kasus lain di luar mes ya? Ada pemain yang sulit mendapatkan klub, sulit bernegosiasi dengan klub, akhirnya tidak sampai dipanggil ke timnas untuk dengan alasan membereskan itu masalah. Karena kan kalau nggak salah ada beberapa juga transfer itu terjadi ketika pemain itu main di Piala Dunia, main di Piala Eropa. Kenapa ini situasi berbeda, Bung? Iya, karena kan kalau kita lihat sekarang ini kan Miss Hilgers tidak dalam situasi yang dia punya match fitness yang 100%. Itu yang menjadi pertimbangannya. Itu yang menjadi pertimbangannya. Jadi
sama seperti kalau kita lihat Tom Hay ya. Tom Hay di FIFA Matchday kan juga nggak banyak mendapatkan menit bermain, sedikit juga. Karena kan dia tidak ada pramusim sebelumnya. Tapi sekarang kan dia sudah mendapatkan klub Persib Bandung dan dia sudah bermain beberapa pertandingan. Walaupun dia terakhir tuh lawan Arema FC yang Persib menang, dia juga mengatakan sebetulnya nih dia belum 100%. Tapi kan akan main lagi nih dia. Beberapa match masih akan bermain di Asia, masih akan bermain di Super League. Jadi ya kalau kita lihat pemain dengan klub itu punya urusan, ya itu wajar saja. Bahkan kalau di Eropa tuh ada pemain yang masih dalam tahap negosiasi, tapi dipanggil, tapi kan bukan seperti ini. Problemnya itu kan hanya soal negosiasi. Tapi ini kan soal hal lain, di mana dia tidak dimainkan sama sekali kan. Nah ini yang dikhawatirkan secara psikologis siap atau tidak. Dan ini bukan pertandingan biasa. Seperti yang tadi gua katakan di awal, ini hanya 180 menit bagi timnas kita. Jadi memang diperlukan pemain yang secara fisik siap dan juga secara psikologi ini siap. Pokoknya ini udah harus siap tempur. Jadi mungkin Kluivert agak khawatir bahwa jika dia memanggil Hilgers, nanti khawatirnya kalau memang dimainkan tidak bisa perform, nanti akan memberikan beban juga kepada sang pemain kan. Tapi kita juga memang sejauh ini belum mendengar dari Hilgers. Seperti apa tanggapan dia tidak dipanggil timnas? Saya sih belum, kalau gue sih belum mendengar itu. Mungkin sudah ada dia ngomong sesuatu, tapi saya pikir ini hal yang biasa terjadi dalam sepak bola, dan dalam hal ini mungkin gue pikir Kluivert agak khawatir ya manggil dia. Ya istilahnya nih Kluivert nggak mau ambil resiko deh. Untuk kali ini dia manggil pemain-pemain yang menurut dia siap gitu. Bung, tapi kalau misalnya lu tadi menyoroti dua pemain itu tidak dipanggil dikarenakan match fitness dan juga jam terbang. Tapi netizen bilang Ole Romani ini kan special case itu. Itu kenapa tuh? Karena memang kedalaman squad-nya yang di lini depan itu menjadi masalah, dan juga kita melihat bagaimana Ole Romani begitu luar biasa di pertandingan kemarin. Atau apa alasan yang bisa masuk akal? Sebetulnya Ole bukan soal special case, tapi Ole ini kan soal kebutuhan. Di FIFA Matchday lalu pada saat timnas kita berhadapan dengan tim asal Timur Tengah, nggak bisa cetak gol. Yang dimainkan shootnya bahkan 0. Shot on target saja 0. Ya kan, artinya ada kesulitan bagi para pemain untuk memberikan umpan ke Mauro atau juga Adrian. Adrian kan masuk tuh di babak kedua, ada juga Sananta masuk kan, terus kemudian. Tapi kalau Ole ini kan tipe permainannya kan beda. Dia rajin menjemput bola, dia punya skill yang tinggi, dia bisa juga bergerak dari sektor sayap. Jadi memang dia adalah pemain yang kalau gue lihat sudah nyetel dengan timnas. Jadi pada saat sekarang dia sudah latihan dengan bola ya, dia sudah latihan dengan bola, artinya dia sudah pulih. Ya nggak mungkin Kluivert nggak akan panggil dia. Pasti juga Kluivert akan panggil Ole karena ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau Marcelino masih ada pemain lain yang bisa bermain di posisi dia. Tom Hay pun sebetulnya bisa dimajukan sedikit ke depan untuk memberikan suplai bola. Ya kan, kalau Hilgers banyak lagi pilihan, tapi Ole pilihannya cuma Mauro yang belum lama gabung ke timnas, masih muda. Sananta yang kita tahu belum bisa perform seperti Ole. Jadi kalau Kluivert gak panggil Ole, wah ini bahaya sekali. Jadi beruntungnya juga bagi timnas kita, Ole ini sudah pulih. Jadi mungkin juga bagi klub untuk memainkan Ole belum waktunya mungkin ya. Tapi kan itu juga bagus bagi timnas kita. Bahkan di Super League, di pertandingan sebelumnya Malut United kan ditarik keluar tuh. Jakob dan Yance oleh pelatihnya. Dengan mempertimbangkan nanti harus siap timnas di round 4. Nah itu kan langkah yang sangat bijak kalau menurut gue. Meskipun tidak diwajibkan. Itu kan tidak diwajibkan oleh operator liga, apalagi oleh PSSI, nggak apa-apa, untuk klub ya harus main. Dan aneh juga kalau diwajibkan. Nah, nggak diwajibkan itu. Maksud gue jangan sampai netizen itu berpikir, wah mungkin ada tekanan dari federasi, nggak mungkin. Ya kan? Tapi itu pertimbangan dari sang pelatih yang memikirkan juga nanti ini mereka akan bermain untuk timnas. Udahlah biar mereka betul-betul siap. Yang dikhawatirkan tahu-tahu lagi main, ada sesuatu terjadi, cedera. Apalagi Jakob, pemain yang penting yang menurut gue kemungkinan akan start. Kemungkinan. Yance bisa sebagai backup main di kiri. Dan Yance dan Jakob itu fleksibel banget pergerakannya. Jadi ini sebuah contoh saja. Jadi karena sesuai kebutuhan tim, ya Ole itu memang harus dipanggil. Walaupun menit bermain dia akhir-akhir ini kan belum banyak. Akhir-akhir ini karena dia cedera di Piala Presiden kan. Tapi gue senang sih dengan diskusi ini, maksudnya ini menunjukkan bahwa memang kedalaman squad yang selama ini proses dibangun itu sudah mulai terlihat. Ketika 1-2 pemain cedera, akhirnya ada pemain lain yang bisa menjadi opsi dengan kualitas yang nggak beda jauh, Bung. Iya betul. Dengan sekarang Marcelino gak dipanggil, siapa penggantinya? Kalau menurut gue ya, dengan
cara Marcelino main itu sebetulnya pilihannya sih banyak ya bagi Kluivert ya. Tentu itu nanti dari Kluivert sesuai dengan cara yang dia ingin timnas ini main. Mau mainnya seperti apa sih? Tapi kalau gue berpikir sebetulnya kalau Beckham dimainkan, ini pemain ini kan ngeyel ya, menjengkelkan tuh para pemain. Bukan karena tim dia lawan. Persib tuh. Hah? Bukan. Karena Beckham ini pemain yang belum lama gabung ke timnas. Jadi tim-tim lawan tuh sebetulnya belum bisa baca pergerakan dia. Make sense ya. Ya belum bisa baca pergerakan dia. Jadi kalau Kluivert memikirkan untuk memainkan dia, ya mungkin dia harus diberikan perannya free roll. Seperti yang Lino diberikan. Seperti Marcelino. Ya. Karena Beckham juga punya skill. Jadi ini bukan membandingkan Beckham dengan Marcelino, enggak. Mereka dua pemain tipe yang berbeda. Ya kan? Itu berbeda karena Beckham banyak bergerak dari sektor sayap. Jadi bisa juga dengan Beckham yang sekarang mungkin menurut Kluivert juga semakin matang, main untuk timnas, ya mungkin dia bisa menjadi salah satu opsi bagi Kluivert. Tapi selain itu kan kalau memang Kluivert mau main agak sedikit defensif, bisa juga Tom Hay, Nathan, dan Joe yang dimainkan di tengah. Oh ya. Kalau 4-3-3, kalau 4-2-3-1, mungkin dia akan memainkan Joey dan Nathan di belakang, mungkin si Tom Hay di tengah. Karena kan harus ada yang bagi bola juga dong ke depan. Kalau total defensif artinya cuma cari 1 poin, belum tentu juga kita lolos kan istilahnya. Walaupun kalau bisa lawan Arab Saudi itu kita dapat 1 poin sudah oke. Karena kemarin waktu lawan Arema itu kan Beckham bermain sebagai gelandang serang, Bung. Iya, beda kan? Permainannya beda kan? Dan dia ditarik keluar karena si Putros mendapatkan red card. Kalau enggak dia akan main terus. Dengan dia keluar, akhirnya sedikit mengurangi daya serang dari Persib. Sebelum akhirnya masukin ada pemain lain kan, si Adam Alis kalau nggak salah, terus masuk. Nah, baru beda lagi. Baru jalan lagi tuh permainannya dari Persib. Jadi memang Beckham ini bisa bermain di beberapa posisi walaupun baru ya bagi dia ya. Tapi ini kan gue bicara soal opsi. Tentu nanti keputusan akhirnya dari Patrick Kluivert. Dan melihat juga bagaimana kondisi pemain di 2 minggu ini. Nah itu, di terakhir-terakhir nih. Dan dari nanti latihan, dilihat seperti apa. Karena di latihan itu nanti pasti ada simulasi dong. Strateginya mau seperti apa. Dimainkan. Jadi nanti di latihan dilihat bisa jalan nggak nih. Itu kan kalau 3 di tengah, kalau 3 di depan, Bung. Kalau 3 di depan, nah gue nggak ngerti juga Ragnar akan dimainkan kan nih dari awal. Tapi katanya Ragnar tuh di Liga Belgia udah oke ya. Udah mulai bermain. Udah oke ya. Nah sebetulnya sih idealnya, ini kan pilihan gue, mungkin pilihan dari netizen dan juga Kluivert beda. Di kiri Ragnar, di tengah Ole, di kanan tuh Miliano. Wah itu udah ngeri banget sih cara main begitu. Tapi opsinya ada juga Dean James. Oh iya. Kanan ada juga Egy bisa bermain, Jakob pun bisa bermain di sana. Jadi kembali lagi yang lu ngomong tadi, kedalaman skuadnya udah banyak. Ini pilihannya banyak bagi Kluivert. Tapi again, how Kluivert want to play? One national team to play. Gimana timnas ini dia maunya main? Gimana, Bung? Ya, kalau gue nanya ke beberapa orang yang merupakan pelaku sepak bola, ada yang via telepon, ada yang pada saat ketemu begini tapi gak podcast, ada yang via podcast. Kalau mayoritas dari mereka, ada kira-kira 8 orang yang gue diskusi, mayoritas harapkan bahwa jangan parkir bis lawan Arab Saudi itu. Karena Arab Saudi itu tuan rumah. Mereka akan main terbuka. Mereka akan main terbuka. Jadi kalaupun kita mau defensif gak masalah, tapi defensifnya di tengah. Nggak low block ya? Lebih disarankan jangan. Karena kalau low block itu, seperti kemarin tuh gue podcast dengan mantan pemain Timnas Supriyono, betul juga yang dia ngomong. Kalau low block, mereka akan punya ruang lebih luas di tengah. Gak ada yang ganggu. Sedangkan kita punya pemain-pemain yang bisa mengganggu itu. Joey, Nathan yang sekarang mulai main, Klok, mungkin Klok juga bisa dimainkan, ya kan, oleh Kluivert. Untuk ganggu aja ini distribusi bola. Karena sebetulnya timnas kita ini sebetulnya para pemain ini gak boleh main dengan beban. Apa bebannya? Sekarang ini kan dari faktor non teknis kan kita tidak diunggulkan. Dia dong mainnya di Arab Saudi, wasitnya juga dari Timur Tengah, jatah untuk supporter Indonesia, walaupun ini adalah pertandingan away, nggak banyak. Kan memang pertandingan away biasa nggak banyak. Tapi ini kan harusnya special case, mau ke World Cup lu naikin dong, iya kan? Harusnya jatahnya. Karena ini untuk ke World Cup kan, bukan seperti biasa, bukan match seperti biasa. Dan bukan di round 3. Jadi seharusnya dinaikin, tapi oke lah, mereka mau apa aja terserah mereka. Jadi seharusnya para pemain kita tuh nggak ada beban. Jadi ya kalau mau main total defensif agak beresiko, tapi lagi-lagi pilihannya ke Kluivert. Dan kalau mau main agak defensif ya di tengah. Karena timnas kita punya banyak pemain untuk
untuk ganggu. Kalau main terlalu ke belakang, takutnya nanti mereka main umpan-umpan panjang, mereka main umpan-umpan silang, rebound-reboundnya itu loh. Iya. Kadang-kadang timnas kita tuh sering kemasukan dari second ball itu. Betul. Nah, itu yang harus diwaspadai. Ini gue nanya ke ada yang mantan pelatih timnas, ada yang mantan pemain timnas, ada yang memang seperti lu konten kreator, bener? Oh bukan. Bukan. Oke. Iseng aja. Oke. Tadi Bung Bino lewat jadi kita Ya, tapi lu kan dari channel sekarang ya. Jadi follow, subscribe, dan dukung channel dari Glenn Joshua. Oh, thank you, baby. Ya, harus. Jadi, nah banyak juga konten kreator yang gue nanya dan itu mayoritas jawaban mereka. Ada juga yang inginkan udah bertahan total, dapat 1 poin lawan Irak, nanti cari 3 poin. Tapi problemnya, kalau udah cuma dapat 1 poin lawan Arab Saudi yang sebetulnya bagus sekali kalau bisa dapat 1 poin, tapi gak ada jaminan juga akan mendapatkan 3 poin lawan Irak. Karena benar-benar buta, Bung. Benar-benar apa ya? Benar gray area. 2 pertandingan ini betul-betul sulit ditebak. Sulit, iya. Sulit. Dan kalaupun orang mengatakan, wah Arab Saudi ini diunggulkan, pasti lolos. Gak ada yang pasti dalam sepak bola. Yes. Walaupun dengan faktor non-teknis tadi ya. Nah, dan coba deh lu perhatikan trennya. Pada saat timnas kita itu tidak diunggulkan, bisa menang. Coba. Diunggulkan. Lawan Australia itu Australia banyak yang cedera. Ayo. Kalah. Setelah menang lawan China kalah. Terus setelah menang lawan China di kandang sendiri, lawan Jepang bisa lah kita. Iya kan? Bisa lah. Tahu-tahu 6-0, gak bisa main. Terlepas apapun itu alasannya, tapi ya masa 6-0, 0 shot on target. Tapi kenapa euforianya udah besar banget kan? Akhirnya kecewa. Sekarang, pada saat kita merasa, udahlah, ini udah non-teknis, mereka udah unggul. Anggap aja lah timnas ini kan banyak nih sekarang narasinya udahlah ini curang itu curang, ya bagus gak diunggulkan, tapi karena gak diunggulkan ini bisa buat kejutan kan? Yes. Iya biasanya begitu. Dan kita tentu sebagai supporter timnas harapkan akan seperti itu. Yes, Bung, ini pertanyaan terakhir. Tadi lu udah bilang gimana di lini depan, lini tengah, penasaran di lini pertahanan. Ini juga pusing in a good way karena banyak sekali pilihan. Tampaknya akan bermain 4 back kalau misalnya kita lihat dengan apa ya simulasi yang sudah dilakukan kemarin di 2 pertandingan. Yes, setuju? Iya. Kalau menurut gue nggak akan berubah banyak formatnya dari FIFA match di kemarin itu 2. Yes. Nggak akan berubah banyak. Tapi mungkin juga akan dimainkan yang namanya halfback. Halfback itu apa artinya? 1 orang tambahan di depan center back. Jadi kalaupun bermain dengan 2 center back, akan ada 1 pemain di depan itu 2 center back untuk menjadi halfback. Jadi dia itu perannya hanya lini pertahanan ke tengah, tapi gak akan maju ke depan lagi. Dan itu akan dimainkan oleh siapa? Kemungkinan Nathan. Oke. Karena dia bisa bermain di defense juga. Kemungkinan, ini kan kemungkinan yang gue ngomong. Jadi 2 center back, tapi akan ada tambahan 1 halfback yang persis di depan 2 center back itu. 2 center backnya kan siapa? Ya ini berat juga. J udah pasti lah menurut gue. Ini berat. Ya, J udah pasti, tapi partnernya ini antara Kevin Dix dengan Rizky Ridho dan Hapner. Nah itu banyak kan? Ya ini nanti tergantung ke Kluivert. Tapi kalau feeling kalau gue ngelihat nih, coba deh lu perhatikan lawan Chinese Taipei dan lawan Lebanon, Yakob main terus kan? Starter kan? Starter. Artinya apa? Kemungkinan Yakob akan bermain di kanan, Dix yang main di tengah, dan J. Itzes. Kemungkinan Verdong main di kiri. Nah kalau kalian setuju atau kalian ada preferensi, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga selalu nonton BBB dan juga podcast kita, Bu. Iya, tapi ini Glenn Joshua harus di-support karena Glenn juga netral, ya kan? Persib juga ngomongnya netral loh, ya kan? Oh iya. Netral, kita netral. Oke. Gue juga netral. Ya udah oke, sampai sini ya, gue harus siaran. Oke, ya thank you. Thank you. Siap. Thank you.